Dinikahi Gus Dingin, bab 112. Sebuah rencana. Zaidan sedang menerima telepon dari Aska. Saat ini ia berada di luar kamar karena tidak ingin mengganggu tidur istri tercintanya. Kalau saran dari gua ya, sesuai sama rencana awal aja ya Z, ucap Aska di seberang sana. Zaidan menganggukkan kepalanya walaupun Aska tidak bisa melihat Zaidan mengangguk. Baiklah, saya terima saran kamu. Jangan lupa besok pagi kamu dan Tama harus sudah di-mention saya, ucap Zaidan. Oke bro, aman. Ya udah lo tidur sana, entar isi manja lo nyariin. Ledek Aska puas menertawakan Zaidan. Zaidan mendengus kesal. Sekali lagi kamu bilang Aisyah manja, silakan tinggalkan surat pengunduran diri di meja saya, ujar Zaidan kesal. Aska yang sudah biasa mendengar ancaman Zaidan hanya menganggapnya sebagai candaan saja. Dan ia tidak pernah memasukkannya ke dalam hati karena Aska tahu bagaimana ancaman Zaidan pada dirinya hanyalah bualan semata. Sorry bro, ya udah kalau gitu gue tutup. Assalamualaikum, ucap Aska mengakhiri sambungan teleponnya dengan Zaidan. Waalaikumsalam warahmatullah, balas Zaidan. Zaidan mematikan ponselnya dan hendak berjalan ke kamarnya, tetapi langkahnya terhenti saat melihat Aisyah turun dari tangga. Zaidan langsung menghampiri Aisyah. Sayang, kamu ngapain turun? Bukankah udah Mas bilang, kamu gak boleh turun dari tangga? Dan kalau butuh sesuatu, bilang panggil Mas. Omel Zaidan dan menyuruh Aisyah untuk duduk di sofa yang tidak jauh dari tangga. Mau ambil minum Mas, di kamar cuma ada air hangat. Tapi aku mau minum dingin, ucap Aisyah menyandarkan kepalanya pada sandaran sofa. Zaidan melirik ke arah jam dinding. Saat ini sudah terlalu larut untuk Aisyah meminum air dingin. Minum susu aja ya, udah malam banget sayang, ucap Zaidan mengusap rambut panjang Aisyah. Ya, saat ini istrinya sedang tidak mengenakan hijab. Zaidan memang memintanya untuk tidak memakai hijab jika di dalam rumah, karena hanya ada dirinya dan Bi Inem. Sementara staf yang lain tinggal di rumah sebelah mansionnya dan tidak diizinkan masuk ke mansion jika sudah jam 8 malam. Enggak mau, aku mual kalau minum susu malam-malam gini Mas, tolak Aisyah dengan wajah yang sengaja disedih-sedihkan. Zaidan menghela nafas panjangnya, ia menyentuh dahi Aisyah sangat hangat. Sayang, badan kamu kok panas? Termometer di mana? Tanya Zaidan dengan raut wajah khawatir. Aisyah mengelus tangan Zaidan yang berada di pundaknya. Aku gak apa-apa kok Mas, tadi udah cek suhu juga, normal kok 37 derajat, jawab Aisyah menenangkan Zaidan. 37 derajat? Itu gejala demam sayang. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Mas mau ambil multivitamin yang diresepkan dokter Amel dulu, ucap Zaidan namun ditahan oleh Aisyah. Aku gak apa-apa kok Mas, emang gitu. Mas kan tahu, suhu tubuhku kadang naik turun. Don't worry honey, I'm okay. Sorry, seru Aisyah meyakinkan Zaidan bahwa dirinya baik-baik saja. Zaidan mengusap kepala Aisyah dan menggenggam erat tangan istrinya. Mas gak bisa tenang sayang. Semua yang berkaitan dengan kamu membuat Mas khawatir, lirih Zaidan pelan sembari mengacup dahi Aisyah. Aisyah yang mendengarkan lirihan Zaidan merasa tidak enak hati. Seharusnya aku gak turun ke bawah, gumamnya merasa bersalah. Zaidan yang melihat Aisyah melamun langsung menyadarkan istrinya. Kenapa melamun? Tanya Zaidan menepuk pundak Aisyah. Aisyah menggelengkan kepalanya. Oh iya, Mas kenapa belum tidur? Terus aku tadi sekilas melihat Mas lagi teleponan sama siapa Mas? Kenapa nggak di kamar aja? Harusnya di luar kamar. Aisyah melontarkan pertanyaan retoris dan membuat Zaidan bingung harus menjawab pertanyaan yang mana dulu. Halnya itu satu-satu, kalau sekaligus Mas bingung jawabnya, ucap Zaidan menggigit pipi cubi Aisyah. Sakit tahu, cebik Aisyah mencubit perut Zaidan. Tangan Aisyah dengan nakal membuka kencing ke meja Zaidan dan menampilkan semua pahatan di perut Zaidan. Ini apa Mas? Tanya Aisyah penasaran. Aisyah memang sangat mudah penasaran, terbukti saat ini fokusnya sedang pada perut kotak-kotak Zaidan. Zaidan menyeringai. Tangannya jangan nakal deh. Kamu sengaja ya? Mau buat Mas tersiksa kan? Tanya Zaidan menaikkan sebelah alisnya. No, aku gak pernah berniat buat Mas tersiksa kok. Emang aku pernah nyiksa Mas? Tanya Aisyah polos.
Zaidan kembali menutup kancing kemejanya dan membenarkan posisi duduk Aisyah untuk berada di lengannya. Udah, lupain aja. Oh ya, kamu tadi nanya kenapa Mas belum tidur. Tadi Mas habis nelpon Aska pada pekerja penting dan Mas nelpon di ruangan tamu karena Mas nggak mau tidur kamu terganggu. Kamu malah turun. Jelas Zaidan mencibir hidung Aisyah. Ia sangat gemas kepada istrinya. Jika bisa dimakan, mungkin Zaidan sudah memakan Aisyah. Oh, ucap Aisyah membentuk huruf O pada mulutnya. Aisyah menggelamkan wajahnya di dada bidang Zaidan dan mengendus setiap inci dada Zaidan. Kita ke kamar yuk, udah malam, ajak Zaidan hendak menggendong tubuh mungil Aisyah. Namun Aisyah kembali teringat niat awalnya turun adalah ingin mengambil air minum. Aku mau ambil minum dulu Mas, ujar Aisyah beranjak dari tempat duduknya dan berjalan menuju dapur. Zaidan gagal menahan Aisyah yang sudah melanggang pergi ke dapur. Lalu ia mengikuti Aisyah dan tetap melarangnya untuk minum dingin. Kita udah sepakat, kamu boleh minum air dingin jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lewat dari itu gak boleh, ucap Zaidan mengambil kembali botol air dingin dari tangan Aisyah. Zaidan langsung menggendong istrinya menuju kamar mereka. Ia tidak peduli dengan Aisyah yang berdecak kesal dan mengumpatnya. Sesampainya di kamar, Zaidan langsung mengunci pintu kamar dan membaringkan Aisyah di atas kasur. Ia juga berbaring di samping istrinya. Aisyah tidur dengan membelakangi Zaidan. Ia juga membuat batas dengan guling, dan Zaidan tidak boleh melewati batas tersebut. Aku kesal sama Mas. Awas aja kalau Mas lewati batas ini. Celetuk Aisyah menarik selimut tebalnya hingga leher. Zaidan hanya menggelengkan kepalanya saja. Kalian juga bentar lagi meluk aku. Batin Zaidan terkekeh melihat Aisyah yang merajuk dan benar saja. Baru beberapa menit lalu Aisyah membuat batasan. Tetapi saat ini Aisyah sudah kembali kepada dekapan Zaidan. Dengan senang hati, Zaidan memeluk tubuh mungil istrinya. Keesokan harinya Zaidan bangun lebih dulu. Ia hanya tertidur sekitar 2 jam saja. Kemudian ia membaca doa setelah bangun tidur dan beranjak dari tempat tidurnya menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelah berwudhu, Zaidan mencoba untuk membangunkan istrinya dan mengajaknya untuk sholat tahajud. Assalamualaikum sayang, sholat tahajud dulu yuk, ucap Zaidan dengan nada lembut tepat di telinga Aisyah. Namun istrinya belum juga bangun. Zaidan memegangi dahi Aisyah. Ia terkejut karena suhu tubuh Aisyah sangatlah panas. Astagfirullah, ucap Zaidan dan dengan segera ia mengambil ponselnya yang berada di atas nakas untuk menghubungi Amel. Assalamualaikum Dokter Amel, ucap Zaidan dengan nada khawatir. Amel yang berada di seberang sana mengerutkan dahinya. Ia bertanya-tanya ada apa lagi dengan Aisyah. Waalaikumsalam Gus, ada apa? Aisyah baik-baik aja kan? Tanya Amel. Aisyah demam dok, bagaimana ini? Saya hari ini harus ke Bogor dan tidak mungkin bagi saya untuk meninggalkannya di Jakarta, ujar Zaidan bingung. Suhu tubuhnya berapa? Tanya Amel dengan tenang. Zaidan langsung mengambil termometer yang berada di set box peralatan medis milik Aisyah. Ia meletakkan termometer tersebut di mulut Aisyah. Setelah beberapa menit, Zaidan mengambilnya kembali. 39 derajat dok, jawab Zaidan masih dengan nada khawatir dan bimbangnya. Sebenarnya Zaidan adalah tipikal orang yang tenang, tetapi entah mengapa jika menyangkut dengan Aisyah, hatinya langsung khawatir. Inikah yang dinamakan cinta dan takut kehilangan? Entahlah, Zaidan sendiri tidak tahu hal itu. Kompres dahinya menggunakan handuk kecil dan air hangat. Ketika Aisyah bangun nanti, langsung beri dia sarapan dan paracetamol. Saya ingin bertanya, apakah tadi malam tidur Aisyah terganggu? Maksud saya, apakah dia tidur kurang dari 8 jam? Tanya Amel mencari tahu mengapa Aisyah bisa demam. Iya, dia tidur jam 10 dan terbangun jam 12 malam. Dia tidur kurang lebih sekitar 4 jam hingga sekarang, jawab Zaidan mengingat kembali jam berapa istrinya tidur. Anda jangan khawatir Gus, Aisyah akan baik-baik saja, tubuhnya sedang bentuk antibodi, jadi suhu tubuhnya tidak stabil jika dia tidur kurang dari 8 jam, jelas Amel pada Zaidan. Saran dari saya,
Jika memang tetap ingin ke Bogor, usahakan untuk berangkat sekitar jam 10 dan tetap jaga Aisyah agar tidak kelelahan. Lanjut Amel tetap mengingatkan Zaidan agar menjaga Aisyah untuk tidak kelelahan. Baik, terima kasih Dokter Amel. Kalau begitu saya tutup dulu. Assalamualaikum, ucap Zaidan. Bab 113, Cerita Subuh. Sayup-sayup azan berkumandang masuk ke telinga Zaidan yang tanpa sengaja tertidur di tepi ranjang. Zaidan membuka matanya perlahan dan mengerjapkannya. Ia menetralkan cahaya yang masuk ke retina matanya. Astagfirullah, aku ketiduran, ucap Zaidan langsung berdiri dan melihat sekilas ke arah Aisyah. Senyum simpul terlukis di wajah tampannya. Ia memegang dahi Aisyah dan mengucapkan syukur karena suhu tubuh istrinya sudah kembali normal. Assalamualaikum sayang, bangun yuk, udah azan subuh. Zaidan dengan lembut menepuk pipi cubi Aisyah yang selalu membuatnya gemes. Aisyah menggeliat dan membuka matanya perlahan. Suara azan yang mendayu membuatnya terkejut. Astagfirullah, ucap Aisyah terbelalak. Lalu detik berikutnya ia meneteskan air mata. Melihat istrinya menangis, Zaidan duduk di samping Aisyah dan menyerka air matanya. Zaidan tahu kenapa Aisyah menangis, jadi ia tidak bertanya apapun. Mas jahat, kenapa nggak bangunin aku? Padahal kalau aku yang terbangun duluan, aku selalu bangunin Mas buat sholat tahajud. Tetapi kalau Mas yang bangun duluan, Mas nggak pernah mau bangunin aku. Mas jahat. Rajo Aisyah sambil memukul pelan dada bidang Zaidan. Zaidan memejamkan matanya. Lalu ia menahan tangan Aisyah yang sedari tadi memukul dada bidangnya. Sedetik kemudian ia membawa Aisyah ke dalam pelukannya. Dengan lembut tangan Zaidan mengusap kepala Aisyah dan mengejutnya. Sayang, Mas udah bangunin kamu. Tapi karena kamu demam, kamu gak terbangun. Dan karena tahajud adalah sunnah, Mas tetap membiarkan kamu tidur. Jelas Zaidan dengan suara yang sangat lembut. Sekarang kamu ambil wudhu, kita sholat subuh berjamaah. Lanjut Zaidan dan dibalas anggukan oleh Aisyah. Walaupun ada rasa kesal dan kecewa di hatinya, tetapi ia harus tetap mendahulukan kewajibannya. Aisyah menyibakkan selimutnya, ia langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk membersihkan diri dan mengambil air wudhu. Sementara Zaidan, ia sedang menunggu istrinya keluar dari kamar mandi dan bergantian untuk mengambil wudhu. Aisyah sudah keluar dari kamar mandi. Wajah Aisyah yang baru saja tersapu air wudhu membuatnya semakin berseri. Setelah Aisyah keluar, kini giliran Zaidan yang masuk ke dalam kamar mandi untuk mengambil wudhu. Tidak butuh waktu yang lama, Zaidan sudah selesai mengambil wudhu. Saat subuh pagi ini dipimpin oleh Zaidan. Ia tidak ke masjid karena kondisi Aisyah yang demam. Lantunan ayat suci Al-Quran yang keluar dari mulut Zaidan selalu menghipnotis Aisyah. Ia tenggelam dalam kusyuknya sholat subuh berjamaah dengan sang suami. Setelah selesai sholat subuh, Zaidan dan Aisyah melanjutkan zikir pagi dan setelah itu dilanjutkan dengan menyimak hafalan Aisyah. Sering-sering murajaah biar hafalannya tidak hilang. Sebagai penghafal Al-Quran yang sulit itu bukan hafalannya, tetapi mempertahankan hafalan itu sendiri. Nasihat Zaidan mengusap kepala Aisyah lembut. Aisyah mengangguk kecil. Iya mas. Zaidan berpindah posisi ke samping Aisyah. Ia tahu wanitanya masih merajuk karena tidak dibangunkan sholat tahajud. Sayang, masih marah ya sama mas? Tanya Zaidan menyapu lembut pipi Aisyah. Masih, jawab Aisyah dengan wajah kesal. Jawaban jujur Aisyah membuat Zaidan semakin mencintainya. Ia sangat suka dengan sifat Aisyah yang jujur jika ditanya, dengan semua sifat polos dan naifnya. Hal itu yang membuat Aisyah berbeda dari wanita manapun. Jika wanita di luar sana sedang merajuk dan ditanya masih marah,
Maka jawabannya mereka tidak. Tetapi berbeda dengan Aisyah. Wanitanya menjawab dengan jujur sesuai dengan isi hatinya. Zaidan mengulas senyum simpul. Ternyata istri Mas ini sangat mencintai agamanya. Puji Zaidan sembari mencibit hidung Aisyah. Mas jadi penasaran bagaimana cara Abi dan Ummah dalam membesarkan dan mendidikmu hingga kamu tumbuh menjadi gadis manja, cerewet, dan berbudi luhur. Terlebih lagi kamu sangat mencintai agama Allah dan Mas suka hal itu. Lanjut Zaidan masih terus penasaran bagaimana keluarga Aisyah membesarkannya. Padahal mereka tinggal di negara yang menganut budaya barat. Tanya aja sendiri sama Abi, jangan sama aku, cetus Aisyah dengan wajah kesal. Kamu sangat menggemaskan. Batin Zaidan yang meronta-ronta ingin sekali mencium benda kenyal dan tipis yang sedang mengerucut kesal itu. Mas mau tanya sama kamu aja, ucap Zaidan memeluk Aisyah. Aisyah memberontak, namun usahanya sia-sia, tenaga Zaidan lebih kuat darinya. Mas mau tanya sesuatu sama kamu boleh? Tanya Zaidan membenarkan posisinya Aisyah yang sedang dalam pangkuannya. Boleh mas, tapi aku gak mau jawab, aku masih kesel sama mas, jawab Aisyah mengerut kesal. Tawa kecil berhasil lolos dari mulut Zaidan. Katanya gak mau jawab, tapi yang barusan itu tadi apa? Ucap Zaidan mencubit gemes pipi Aisyah yang seperti candu. Bagaimana? Ia tidak candu, pipi Aisyah sangatlah lembut dan kenyal persis seperti marshmallow. Pokoknya aku masih kesel sama mas, aku gak mau ngomong sama mas, aku gak mau deket-deket sama mas, pokoknya gak mau. Racau Aisyah mencubit kecil lengan dan perut Zaidan. Udah selesai meracau, gak jelas, giliran mas yang bicara, seru Zaidan menangkup wajah Aisyah. Kenapa kamu bisa semenggemaskan ini? Tanya Zaidan mencium dahi Aisyah dengan lembut. Wajah Aisyah bersemu merah saat ditanya mengapa dirinya bisa sangat menggemaskan. Padahal menurutnya ia hanya gadis biasa dengan sedikit kecerdasan di atas rata-rata. Hanya sedikit. Mana aku tahu? Jawab Aisyah ketus. Zaidan mengulas senyum simpul. Lagi dan lagi dirinya dibuat sangat gemas pada Aisyah. Katanya gak mau jawab, tapi itu dijawab. Ledek Zaidan mencium wajah Aisyah. Jangan ditanya perasaannya saat ini. Yang jelas ia sangat gemas kepada Aisyah. Ledekin terus, ledek. Tawa Zaidan mendominasi kamar mereka. Posisi mereka menghadap ke jendela yang tirainya bisa dibuka secara otomatis dengan jentikan jemari Zaidan. Oke, kali ini mas serius. Dulu waktu kamu di LA, apakah di sana ada Islamic Center atau bagaimana, Bi? Sampai kamu bisa menjadi hafizah? Tanya Zaidan penasaran dengan kehidupan masa kecil istrinya. Di sana gak ada Islamic Center, mas. Mas tahulah pergaulan di sana gimana. Dulu Abi sama Papa sengaja manggil ustadz dan ustazah dari Indonesia untuk membimbing kami mempelajari ilmu agama. Sebenarnya Abi sama Papa bisa saja mengajari kami bertiga, tetapi karena mereka sibuk, jadi mereka memanggil ustadz dan ustazah tersebut. Jawab Aisyah melupakan bahwa dirinya sedang kesal kepada Zaidan. Begitulah sifat Zaidan. Ia bisa dengan mudah mengalihkan fokus Aisyah agar tidak kembali mengingat bahwa istrinya sedang kesal kepadanya. Zaidan manggut-manggut. Terus katanya kamu dari kecil udah pakai hijab, benar? Apa tidak kesulitan di sana sayang? Tanya Zaidan semakin tertarik dengan dunia Aisyah kecil. Iya, aku memang dari kecil udah pakai hijab, mas. Kalau ditanya sulit, ya memang sulit. Di sini aja yang notabene-nya negeri para wali masih sulit memakai hijab yang menutup dada. Apalagi di negara yang menganut budaya barat, jelas lebih sulit. Dulu waktu aku masih sekolah dasar, aku pernah dibully karena memakai hijab. Ucap Aisyah merawang kembali masa-masa awal ia bersekolah. Terus Abi tahu kamu dibully sayang? Tanya Zaidan memposisikan Aisyah di dadanya. Aisyah mengangguk pelan. Iya, Abi tahu kok. Waktu itu aku mau dipindahkan ke sekolah
yang menyetarakan semua agama tanpa diskriminasi, tapi aku tolak karena aku mau sekolah dengan kurikulum internasional dan yang penting aku bisa ikut kegiatan sosial. Jawab Aisyah menjelaskan sekilas tentang kehidupan di LA. Awalnya aku bersikeras untuk tetap bertahan di sekolah yang siswanya bully aku, tapi lambat laun kondisiku memburuk dan harus didampingi psikiater plus dokter jantung. Tapi walaupun begitu, bukan berarti aku nggak waras ya mas. Lanjut Aisyah memperingatkan Zaidan. Mas tahu kok, kan psikiater atau psikolog itu bukan hanya menangani orang yang gak waras. Mereka menangani orang yang mentalnya terganggu, dan mental kamu terganggu karena kamu mendapatkan bullying dari teman-teman kamu, ucap Zaidan mengulas senyum.